Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas pembelajaran mengenai cara menghitung kuartil. Kuartil adalah yang membagi data menjadi 3 bagian, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kali ini kita akan membahas mengenai kuartil 2, yaitu median. Jika suatu set data statistik disusun berdasarkan urutannya, kita dapat menentukan median atau nilai tengahnya. Median membagi data menjadi 2 bagian yang sama, di mana 50% dari data mempunyai nilai sama atau kurang dari median. Sedangkan 50% lainnya mempunyai nilai sama atau lebih dari median. Simbol median adalah Q2 atau MI. Atau dengan kata lain, median adalah nilai tengah dari suatu data yang membagi data menjadi 2 bagian. Kemudian setelah data itu diurutkan dari urutan terkecil sampai urutan terbesar. Dengan kata lain juga, median itu adalah nilai tengah yang datanya setelah diurutkan. Berikut ada gambar ya. Untuk memperjelas tentang median. Nilai tengah dari 50% data lebih kecil median disebut kuartil bawah, yaitu kita lambangkan dengan simbol Q1. Dan nilai tengah dari 50% data lebih besar dari median disebut kuartil atas dengan simbol Q3. Di gambar ini dilihat ada 5 titik ya. Titik yang pertama itu adalah data yang terkecil. Kemudian titik yang terakhir itu data terbesar, artinya data itu diurutkan dulu dari terkecil sampai terbesar. Dan kemudian di situ ada tengah-tengah titik ya yang membagi 2 titik, yaitu Q2. Nah, di bawah Q2 itu ada Q1. Q1 ini diperoleh dari membagi data antara data terkecil dan Q2 atau median, timbullah Q1. Di atas Q2 ada namanya Q3. Q3 ini membagi data antara Q2 dan data terbesar ya. Kita lihat di gambar itu ya. Artinya median itu adalah membagi 2 data menjadi sama besar, yaitu kiri dan kanan. Nanti kita lihat contoh soal ya. Soalnya untuk lebih mudah memahaminya. Berikut contoh mengenai cara kita menentukan kuartil. Di sini kuartil 2 yaitu median. Di sini ada data yang sudah diurutkan di sini, yaitu 20, 25, 30, kemudian 30, 30, 35, 35, 40, 45, 45, 50. Jumlah datanya di sini kita hitung, yaitu ada 11. Ya, 11 itu ganjil ya, merupakan bilangan ganjil. Nah, kita bagi 2. 11 dibagi 2 kan 5,5, artinya posisi kuartil 2 itu di urutan ke tengah-tengah ya, tengah-tengah yaitu urutan kelima. Kita lihat di sini kita bagi 2, data yang kiri 5, kanan 5. Kita lihat di situ ya, ada 20, 25, 30, 30, 30 itu ada 5. Kemudian kita hitung lagi sebelah kanan, yaitu dari 50, 50, 45, 45, 40, 35, ada 5. Maka tinggallah 1, yaitu 35. Nah, yang 35 itulah yang merupakan nilai tengah ya. Artinya dia terletak di tengah-tengah. Itu kita beri nama dengan Q2 atau median. Nah, di bawah dari Q2 itu dinamakan Q1 atau nilai di bawah Q2. Sedangkan yang di atas Q2 itu dinamakan kuartil ketiga atau Q3 ya. Untuk menentukan Q1 dan Q3 itu sama. Kalau Q1 ya, kita bagi 2 lagi sebagaimana kita menentukan Q2. Misalnya di bawah Q2 kan ada 20, 25, 30, 30, 30. Ada 5. Nah, 5 itu dibagi 2 lagi. Ya, 2 kiri dan 2 yang kanan lagi, yaitu 30, 30, yang sebelah bawah 20, 25. Artinya yang 30 itulah yang merupakan tengah-tengah antara bawah Q2 yaitu 30. Sama seperti dengan menentukan kuartil atas yaitu Q3, sama. Dia dibagi 2 lagi tengah-tengah. Ya, yang namanya nilai tengah ya kita menentukan nilai tengah-tengah. Nanti untuk yang lebih jelas lagi
ada videonya untuk menentukan kuartil tengah atau median. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan lagi bagaimana cara kita menentukan median atau nilai tengah dari data berkelompok. Berikut rumus kuartil data kelompok. Jadi tadi ada di dalam data tunggal itu ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Sama dengan dalam data kelompok ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Di gambar ini ada rumus kuartil 1, yaitu LI ditambah I buka kurung 1/4 kali N dikurang F1 dibagi F1 ya. Kemudian Q2 juga sama ya. Sama rumusnya, cuman beda 1 kalau Q1 1, kalau Q2 2, kalau Q3 3 gitu. Nah, di sini ada keterangannya apa itu L. LI itu adalah batas bawah dari kelas QI. I itu adalah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. FI sama dengan jumlah frekuensi kelas sebelum kelas kuartil ke I. Jadi sebelum kuartil ke I ada jumlahnya. Kemudian FI lagi yang bawah itu F kecil, yaitu frekuensi kelas kuartil ke I. Jadi frekuensi kelasnya, frekuensi kelas ketiga, kedua, dan ke-1. N adalah banyak data, sedangkan I adalah panjang kelas atau interval kelas. I juga bisa dilambangkan huruf C ya. C itu adalah panjang kelas juga atau sama dengan interval kelas ya. Nanti ada contoh soal ya di setelah ini nanti cara kita menentukan median dari data tunggal dan data kelompok ya. Oke, baik, ini contoh kita ingin menentukan median. Median ini adalah nilai tengah. Berikut ada data 3, 6, 7, 4, 4, 5, 7, 8, 10. Ini namanya data tunggal ya. Nanti setelah data tunggal nanti kita akan mempelajari data kelompok menentukan median. Nah, kita lihat data ini belum berurutan ya. 3, 6, 7. Untuk menentukan median atau nilai tengah, kita urutkan dulu dari data terkecil sampai terbesar. Maka urutannya seperti ini. 3, 4, 4-nya ada 2, 4 lagi. Kemudian 4, 5, 6 ya. Kemudian 7 lagi, kemudian 8, terakhir 10. Kita hitung dulu jumlahnya supaya tidak ada yang hilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini juga ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas. Ini setelah kita urutkan. Untuk menentukan median atau nilai tengah, maka kita bagi tengah-tengah. Ini jumlahnya 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 9 ya. 9 itu dibagi 2 ya. Maka 4,5. Maka di sini 4. 1, 2, 3, 4. Ini 4. Di sini ada 4, 2. Kemudian di sebelah kanan juga harus ada 4. 1, 2, 3, 4. 4. Nah, dia membagi 4 bagian. Yang manakah yang merupakan mediannya? Mediannya adalah 6 ya, tengah-tengah. Ini 4 angka. 4 angka, ini juga harus 4 angka. Maka mediannya adalah 6. Kita buat ME median sama dengan 6 ya. Ini kalau datanya jumlahnya ada 9. 9 itu ganjil ya. Jika N ganjil. Nah, bagaimana kalau jumlah ini tidak ganjil? Misalnya 10, 12, 14. Nah, kita lihat contoh ini ya. Ini jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti genap. Nah, kita buat sini N genap ya. Itulah 8. Langkahnya sama, kita urutkan dulu dari terkecil sampai terbesar.
dimulai dari 5, berarti sini 5, kemudian 6, 6 nya ada 2, 6, kemudian 7, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 10. Hitung 1 2 3 4 5 6 7 kurang 1, 5 6 6 7 8 9. Nah 10 nya kurang 1, 10 ya. Jadi totalnya ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Setelah kita urutkan dari terkecil sampai terbesar, langkahnya sama, kita bagi 2. 8 dibagi 2 yaitu 4. Nah 4-nya di sini, 4-nya berarti ini 4 sini, 4 ke sini ya, bagi 2. Lalu nilainya di tengah-tengah ini sama seperti ini tadi, nilainya di tengah-tengah ini antara 7 dan 8. Berarti untuk menentukan mediannya adalah 7 ditambah 8 ini dibagi 2 sama dengan 15 per 2 sama dengan 7,5. Inilah mediannya ya. Jadi kalau kita dalam sehari-hari, nilai yang terletak antara 7 dan 8 ya, artinya 7,5. Nanti kita akan mempelajari cara menentukan median data kelompok. Sekarang data tunggal, nanti akan kita jelaskan bagaimana cara menentukan median dari data kelompok. Oke, baik. Ini contoh. Ada satu data kelompok. Ini namanya data kelompok nih. Artinya data itu berkelompok. 35 itulah yang merupakan nilai tengah. Nilai Ya, ujian, artinya dia terletak di tengah-tengah. Itu kita beri nama dengan Q2 ya, atau median. Nah, di bawah data dari Q2 itu nilainya dinamakan 1 Q1 sampai 5. atau nilai di bawah Q2. Sedangkan yang di atas nilai Q2 itu 1 dan 3 ini ada 3. dinamakan kuartil Kemudian ketiga 6 atau Q3 ya. Untuk menentukan Q1 dan Q3 itu sama. Kalau Q1 ya kita bagi 2 lagi sebagaimana kita menentukan Q2. Misalnya di bawah Q2 kan ada 20, 25, 30, 30, 30. Ada 5. Nah, 5 itu dibagi 2 lagi. Ya, 2 kiri dan 2 yang kanan lagi, yaitu 30 30 yang sebelah bawah 20 25. Artinya yang 30 itulah yang merupakan tengah-tengah antara bawah Q2 yaitu 30 ya. Sama seperti dengan menentukan kuartil atas yaitu Q3 sama, ya dibagi 2 lagi tengah-tengah ya, yang namanya nilai tengah ya kita menentukan nilai tengah-tengah. 3 ditambah 2. Nanti untuk yang lebih jelas lagi ada videonya untuk menentukan kuartil tengah atau median. 4 ya. Jumlah frekuensinya 24. Kemudian karena dia median atau nilai tengah, kita bagi jumlah ini dengan 2. Kan nilai tengah. Tengah-tengah dari 24 kan dibagi 2. Ya. Maka kita bagi dulu. Ya. Kita bagi 24 dibagi 2 kan 12. Artinya N kecilnya adalah 24 dibagi 2 sama dengan 12. Ya 12 ini ya. 24 ini dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Ya karena dia nilai tengah ya. Jadi kalau ingin mencari nilai tengah itu harus dibagi 2 dulu. Tentukan N-nya, jumlah frekuensinya, kemudian nanti dibagi 2. Gunanya untuk apa 12 ini? Nah, sekarang kita lihat, kita ingin mencari interval median ya. 12 kita lihat di sini ya. 3 ditambah 2 berapa? 5. Kemudian 5 tambah 7 12. Pas di sini 12. Artinya nilai 12 ini terletak antara interval ini. Nah, ya. Ini karena 12 itu terletak di sini. 3 ditambah 2 tambah 7 kan 12. 12 itu terletak di interval ini, interval ketiga. Artinya interval mediannya itu berada di sini. Ya, di nilai 7 ini. Maka mediannya adalah, nah kita buat dulu rumusnya. Di sini kan ada ini kalau baris bawah ini tepi bawah, ini tepi atas ya. Nah, tepi bawah median ini rumusnya adalah tepi bawah median ditambah ya, N besar per 2 dikurang frekuensi sebelum median ya, per
frekuensi mediannya. Ini dikali dengan panjang interval C. Panjang interval C. Sama dengan, nah, tapi bawah median ini. Karena kita sudah tahu tadi, interval bawahnya kan, interval mediannya kan di kelas ketiga. Maka, tapi bawahnya 11 berarti. Dikurangi 0,5. Berarti 10,5. Kenapa dikurangi 0,5? Wajib. Kalau interval bawah menentukan median harus dikurangi 0,5. 11 menjadi 10,5. Ditambah N per 2. N per 2 kan ini tadi. N per 2. Ya. N tadi kan 24. 24 per 2 dikurang. Jumlah frekuensi sebelumnya berarti ada berapa nih? Sebelum 3 tambah 2. Sebelum ini 3 tambah 2. Berarti 5. Per frekuensinya berarti frekuensi mediannya berarti itu 7. Ya. Di sini tuh 7 karena kita menentukan mediannya tadi interval di kelas mediannya di 7. Nah, panjang intervalnya berapa? Maksud panjang interval itu panjang antara 1 dan 5. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panjang intervalnya ada 5. Atau lebih mudah lagi, 5 dikurang 1, 4. Kemudian pasti ditambahkan 1. Berarti 4 tambah 1, 5. Maka interval panjang intervalnya dari 5. Sama dengan 10,5 ditambah 24 bagi 2 berarti 12 dikurang 5 per 7 kali 5 sama dengan, ya, sini kita buat 10,5 ditambah 12 kurang 5 tuh 7 per 7 kali 5 sama dengan 10,5 ditambah 7 bagi 7 1 kali 5 5 sama dengan 10,5 ditambah 5 sama dengan 15,5. Maka median dari data kelompok ini adalah 15,5. Ya, artinya dia terletak di ring ini, ya. Di sini masih 15,5 ini adalah interval atas. Kalau interval bawah 10,5. Kalau interval atas itu ditambah. Jadi 15,5. Demikian materi pembelajaran hari ini tentang median. Bagaimana cara kita menentukan nilai tengah dari data kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.